Kamu peduli gak sama perpolitikan di Indonesia? Iya kan, sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa saya sangat peduli dengan politik di Indonesia karena tanpa mahasiswa politik di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Rendahnya partisipasi politik di Indonesia seringkali berujung pada keputusan-keputusan keliru dalam pemerintahan. Namun, ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Banyak elemen lain yang menyebabkan aktivitas politik menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, seharusnya masyarakat terlibat dalam setiap kebijakan. Demokrasi seharusnya bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mari kita lihat kembali era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Pada masa itu, meski ada pemilihan umum, hanya beberapa partai politik yang dapat berpartisipasi, seperti Golkar. Kemenangan Golkar mencerminkan adanya kecurangan, sebuah strategi yang digunakan oleh rezim Soeharto. Kritik terhadap pemerintah pada masa itu seringkali dihapuskan dengan cara yang keras. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas pada era Orde Baru. Dengan bayang-bayang penjajahan yang masih kuat dan pembatasan terhadap kritik, masyarakat merasa sulit untuk terlibat aktif. Sehingga banyak apatisme terhadap politik karena adanya tindakan-tindakan kejam oleh pemerintah dan pengisian jabatan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Situasi Indonesia makin tak terkendali. Tewasnya 4 mahasiswa menciptakan amarah di mana-mana. Kerusuhan dan penjarahan terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Jakarta pun lumpuh. Kemelut segala bidang, serta hilangnya dukungan baik dari rakyat maupun kabinetnya sendiri membuat Soeharto pada 21 Mei 1998 menyatakan mundur dari kursi presiden yang sudah digenggam selama 32 tahun. Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto menjadi babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Orde Baru tumbang, digantikan Orde Reformasi. Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, B.J. Habibie melanjutkan estafet pemerintahan, mengucapkan sumpah sebagai presiden. Lahirnya reformasi disambut mahasiswa dan rakyat dengan gembira. Demonstrasi mahasiswa pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto, menunjukkan bahwa masyarakat masih bisa membuat perubahan meski dalam kondisi otoriter. Saat ini, meski kritik terhadap pemerintah bisa dilakukan melalui media sosial, banyak orang Indonesia masih abai terhadap politik. Generasi sekarang tidak sepeduli generasi sebelumnya yang aktif mengawal reformasi. Rendahnya partisipasi politik hari ini memunculkan kebijakan-kebijakan yang semena-mena. Apatisme bukan satu-satunya hal yang terjadi di Indonesia. Salah pemahaman dan pembodohan informasi juga sering terjadi di sini. Dan yang terbaru ialah demonstrasi yang terjadi pada 22 Agustus 2004.
tidak boleh takut untuk bersuara. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Apatisme hanya akan memberi ruang bagi bad people untuk menjalankan demokrasi sesuai keinginan mereka. Jangan biarkan apatisme menguasai kita. Ayo, tingkatkan kepedulian politik kita dan pastikan suara kita terdengar.